Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Ya, perkenalkan ya, saya Rafian Mustafa dari Jogja. Ini Mas Hendri Haji yang rekam. Jadi di sini saya mau mewawancarai Bapak tentang usaha yang Bapak geluti ini. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sama usahanya apa gitu. Perkenalkan ya Mas, nama saya Joko Supriyanto. Usaha kayu mebel antik. Ya Mas. Yes, sama interior rumah lah. Seperti contohnya ya ini. Monggo sampeyan mau istilahnya nopo lo saged bantu. Iya, Pak. Nggih. Lo pada tanggal yang pertama ini sejak kapan Bapak memulai bisnis niki, usaha mebel ini? Usaha mebel toh Mas. Saya betul mebel sejak tahun 97 98 mulai. Terus saya berdiri berusaha sendiri atau Mas. Itu tahun 2002. 2002 berarti baru memulai bisnis sendiri. Bisnis sendiri. Lalu bagaimana Bapak bisa terjun ke dunia mebel ini, nggak pilih ke bidang yang lain gitu? Oh, gitu. Yang dulu waktu saya sekolah toh Mas, sebetulnya itu saya minta ya untuk elektro listrik. Nah ternyata Tuhan itu kan udah berpihak lain toh Mas. Saya dijuruskan untuk ke kayu mebel. Nah itu Mas. Soalnya apa Mas? Itu sesuai dengan bidang orang tua dan bakat saya kan ternyata di bidang kayu Mas. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini ya seginilah adanya Mas. Itu, Mas. Lalu awal mula ya Pak, saat mau memulai bisnis sendiri, modalnya Bapak itu berapa? Oh gitu toh Mas. Modal awal saya awal mula itu Mas sekitar 1.500.000. 1.500.000. Modal awal itu tak belikan rumah satu rumah. Itu tahun ya sekitar tahun 2000-an itu Mas. 2090 bahkan sampai 2000. Dan itu modal pertama 1.500.000. 1.500.000. Modal pertama. Oke, terus kan sini sudah berdiri ya Pak. Jadi produk yang Bapak jual itu apa aja, mesti barangnya itu seperti apa aja? Produk yang saya jual tuh Mas, yang pertama itu kan saya menggeluti antar rumah antik dulu. Mas, barang-barang antik yang dari Jogja, Mas, yang bersifat antik bukan Jawa itu. Barang-barang itu ya seperti ini Mas. Itu. Nah kita itu. Terus kan ini semuanya kayu semua ya? Jenis kayu yang Bapak gunakan itu apa aja, atau cuma satu atau jenis kayu yang saya gunakan toh Mas, yang pertama itu kayu jati bekas atau kayu jati lawas. Itu pasti. Terus yang kedua juga ada kayu jati yang baru. Jati baru. Itu tergantung permintaan Mas. Konsumen ada minta yang kayu lama, ada minta yang kayu baru. Nah, untuk kayu selain kayu jati juga ada ya kayu apa apa itu? Oh, kayu nangka. Kayu nangka itu juga ada. Cuman cenderung ke jati lama. Terus Bapak ini dapat kayu jatinya itu dari mana? Untuk kayu bahan jati saya dapat dari petani Mas. Dari petani contohnya kita beli Gunung Kidul, ya dari Semen, wilayah itu sekarang sudah ada yang store gitu Mas. Bakul gitu Mas. Berarti kan sampai sekarang mati juga ada jadi yang dimana ada kayu jati lawas Mas. Yang penting harga kita bisa dapat terjangkau, kita bisa ambil. Lalu kenapa harus kayu jati gitu Pak? Gini Mas, orang Jawa kan fanatik biasanya kan kayu jati. Apalagi orang bule, orang luar itu fanatik kayu jati bekas. Masalahnya apa Mas? Kayu jati bekas itu yang pertama itu udah tahu
kualitas kayu Kualitas kayu. itu dijamin udah pasti bagus. Nah itu mas, kalau untuk kayu jati. Dan untuk kayu-kayu yang lain juga ada mas, cuman saya cenderung ke kayu jati lama. Oke, Pak. Lalu kan ini kisaran harga ya Pak dari barang-barang Bapak itu yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu kisarannya berapa? Kisaran bahan toh mas, untuk ukuran Bukan, juk. ya bahannya juga terus lalu ininya. Untuk kisaran itu bahan toh mas, bahan itu saya ambil itu untuk kubikasi toh mas, ya sekitar 12 juta, pokoknya 10 sampai 12 juta. Itu untuk kayu lama. Kayu lama. Nah, ada mas. Nah untuk kayu baru ada juga toh mas. Malahan untuk kayu baru itu kubikasi malah mahal, lebih mahal daripada kayu yang lama. Masalahnya kan ada banyak proses mas, pengresian apa itu. Nah kalau kayu baru kubikasi sekitar 20 juta per kubikasi 1 meter persegi. Nah untuk harga jual tuh mas, kalau saya kan joglo bikin joglo. Nah bikin joglo seumpama sok cagak, ukuran cagak gedenya itu mas, itu kan 20 persegi. Nah itu kan mas, itu untuk bahannya saya habis sekitar 9 sampai 10 kubik. Nah itu untuk ukuran soko 20-an itu saya bisa ya kita jual sekitar 300 sampai 250 sampai 300. Nah gitu mas. Itu kalau joglo ya Pak. Kalau joglo. Terus yang kalau ini Pak, misalnya lemari. Kalau untuk lemari kan yang contoh yang ya ini kan mas. Itu kan kita beli dari lokasi itu harganya ya sekitar 1 juta. Ada yang 1.500.000, ada yang 500. Cuman tergantung kondisi bahan dan kualitasnya teman. Ada yang masih rusak, ada yang bagus. Nah untuk itu kan kita perlu proses servis, perlu apa bahan. Nah untuk untuk penjualan satu lemari itu ya sekitar 2,5. Kita ambil dari yang 1 juta, 1.500.000 listrik kita dapat untung ya sekitar ya 500 kita 600 itu mas. Kalau untuk yang gede ini teman, ini kita ambil dari daerah Sumeneb, Surabaya. Ini ambil dari sana teman, sekitar satu ini kan sekitar 8 juta, 8 juta. Kita kalau beli untuk konsumen ya tergantung mas, ada yang senang ada yang enggak. Jadi kita nggak bisa patok harga. Orang suka itu kan kita kasih harga segini tetap mau. Cuma ada ukuran harga standar beli ini proses finishing untuk jadi ya sekitar 12 juta sampai 13 juta untuk tempat tidur. Lalu Bapak terus keuntungannya Bapak itu kisarannya berapa? Misalnya kan Per bulan. Ya kalau bisa hidup per bulan berapa? Kalau per bulan toh mas ya rata-rata. Biasanya kan kalau mebel ini Pak, apa namanya? Lakunya kan enggak target kan. Kalau mebel itu gimana? Kalau mebel toh mas, keuntungannya mebel itu ya mepet mas dibandingkan untuk sama joglo sama liman. Kalau mebel itu ya kalau per bulan ya kita ya kadang dapat bersih 10 juta, ya kadang 5 juta, jadi nggak pasti itu loh mas. Itu per bulan. Oke, per bulan. Belum kita potong untuk karyawan. Ada berapa karyawan di sini? Karyawan untuk yang tiap hari di tempat saya termasuk sekitar 4, 5, 6, 7 karyawan. Nah, 7 karyawan ya kadang 8. Pas waktu rame, waktu proyek rame termasuk seperti saat ini kan 15 orang. 15 orang itu sekitar 1 minggunya 7,5 juta. Terus kan kata nih. Terus kan ini Pak, kata kan ini pegawai, maksudnya bisnis mebel. Nah Bapak itu agar tidak namanya tersaingnya atau gimana gitu ya, maksudnya ya saingan gitu Pak. Nah, cara menyikapinya Bapak itu gimana? Gini tuh mas, kalau untuk persaingan dagang itu pasti ada tuh mas, itu pasti. Cuman saya kan menyikapinya gimana barang bisa kita jual, gimana kita barang bisa ambil. Yang pertama kan saya itu ambil bahannya yang kita harga terendah dulu tuh.
untuk persaingan harga kesananya, kalau kita udah punya kosnya harga rendah, kita kan berani jamin persaingan di sana. Cuman kalau zaman waktu sekarang kan persaingannya untuk apalagi anak-anak muda nggak tahu kosnya, harganya jualnya gimana, nanti ke belakangnya gimana, itu belum ada hitungannya. Contoh banyak waktu sekarang ini temen gua banyak yang muda-muda dimangan ke modal. Sekarang modalnya banyak, saya beli seumpama kayu, aku beli kayu 15 juta. Lah padahal kita besok itu kita jual bisa enggak untuk bikin kerajinan, untuk bikin lemari, untuk bikin kursi atau untuk joglo. Nah itu loh mas. Nah untuk persaingan di luar kan tinggal kita sendiri mas, kita bahan bakunya dapatnya gimana, terus kita buangnya kualitasnya kita jamin benar-benar atau enggak gitu loh mas. Persaingan dagang kan sekarang itu benar mas, kita kalau nggak teliti, kita kalau nggak ambilnya itu kurang ya, dari konsumen dari petani kurang, harganya tinggi kita ambil ya nggak bisa, kita saing kalah. Terus ini yang terakhir Pak, pesan-pesan buat yang mau mulai usaha. Oh gitu mas. Sama yang usaha-usahawan muda gitu lah, yang lagi berproses gitu. Pesan saya tuh mas, kalau untuk karyawan muda atau mau yang baru mau buka usaha, pesan saya yang pertama ini mas, yang pertama kita mau jadi apa namanya orang terkenal, orang sukses, kita yang pertama harus jujur mas, ini itu pasti jujur, kita jujur. Terus manajemen keuangan harus kita benar-benar tahu pemasukan pengeluaran. Nah kalau kita pengeluarannya 10.000, pemasukannya cuma 5.000 kan otomatis kita rugi. Nah makanya itu mas, untuk muda yang jelas sama telaten. Telaten bahasanya apa ya? Irit apa atau mas, kita jadi ngerti costing mas, pengeluaran pemasukan. Pengeluaran pemasukan harus tahu, apalagi muda. Oh anak muda kan jangkauannya lebih panjang. Kalau kita tahu dari nol, bener-bener nol, karena usaha itu mas kalau nggak diniati hati seneng itu susah. Yang penting kalau usaha itu seneng dulu. Kalau kita seneng itu pasti berhasil insya Allah. Dan dengan keuangan harus kita bisa meminit. Nah kita harus benar-benar tahu mas. Soalnya ya persaingan di luar ya kayak gitulah pak. Ada yang persaingan secara sehat, ada yang nggak sehat. Itu pasti mas. Kong teman sama teman itu cuman kalau persaingan sehat saya oke selalu. Cuman kalau persaingan yang nggak sehat lah itu. Cuman kalau untuk anak muda yang penting kita itu seneng dulu. Seneng dulu untuk apa namanya ya, bidang yang mau kita tekuni apa, mau bidang kayu, mau bidang kantoran, mau bidang apa, yang penting kita seneng. Kalau seneng insya Allah bisa. Kalau tidak seneng, nggak bisa. Karena terpaksa. Terpaksa, jeneng ibaratnya orang nggak seneng kok dipaksa, nggak bisa. Jadi aku selama ini yang saya tekuni selama ini kan dari benar-benar nol mas. Nggak ada modal dari mana. Modal saya itu uang 1 juta yang tak beli itu saya kumpulin kerjaan tukang, saya kumpulin sama saya bikin beli bahan jalan lagi, beli bahan lagi, dan kita ya istilahnya apa ya, telaten bertahap dan perlu proses. Yang jelas gitu mas. Cuman untuk ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya pokoknya adanya kayak gini mas. Kalau kita untuk kalau orang jalan langsung 100 saya nggak bisa. Kita dikit-dikit, masalahnya modalnya ya modal cuman dari kita dapat kembali lagi. Kecuali kita modal pinjaman ada orangnya dapat modal enak mas. Dunia perkayuan ngeten iki enak. Nggih. Ngoten mas kadese pripun cara menyikapi jenengan, pripun jenengan tesih muda, ibaratnya langkah masih jauh, perlu proses. Jenengan sing anu nggih istilahnya kerap komunikasi dengan orang-orang yang pernah melakukan pekerjaan itu. Contoh itu banyak.
kemarin mahasiswa dari mana, dari sini, dari apa itu juga ke sini mas, tiap hari pasti ke sini. Ya itu cuma wawancara, kok bisa ini kok jelasin mas, dari ini maknanya nggak ada modal, pinjam dari ini nggak ada, takut kalau kita pinjam modal enggak, tapi istilahnya dapat kita modal ya gampang modal, cuman pengeluarannya kan pasti istilahnya yang punya tuh. Kecuali kita modal sendiri, ya dari keringat sendiri kan hati-hati. Ya gitu mas. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak mau diwawancara kami berdua. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau misalnya kata-katanya tidak berkenan buat Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.